Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali hari ini Sinta kembali menyapa pemirsa sekalian dalam Kiprah Perempuan. Mudah-mudahan hari ini pemirsa dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa ya hari ini. Nah pemirsa, di cuaca yang ekstrim, hujan, angin begitu ya. Tentunya BMKG juga sudah sering mengingatkan bahwa kalau ada terjadi mungkin cuaca yang cukup ekstrim dan juga gelombang yang cukup tinggi, mungkin pelayaran agak cukup dihentikan begitu ya pemirsa ya. Nah ngomong-ngomong soal cuaca yang ekstrim di Kota Kupang ini pemirsa, hari ini dalam Kiprah Perempuan spesial sekali ya. Sinta punya tamu yang luar biasa, seorang wanita yang cantik, punya karir yang bagus di bidang kelautan pemirsa ya. Siapakah dia? Langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini dalam Kiprah Perempuan. Ada Kakak Hadijah. Halo Kakak, apa kabar? Baik. Baik ya, mungkin disapa dulu pemirsa sekalian. Halo, selamat siang. Nah pemirsa ya, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Kakak Hadijah. Jadi Kakak Hadijah ini adalah seorang pelaut ya, yang berprofesi sebagai kapten ya, kapten kapal ya Kakak ya, Iya, kapal benar. laut. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak ya Kakak Hadijah sudah bergabung bersama dengan kami di sini. Hari ini tidak berlayar? Oh tidak, kebetulan lagi cuti. Wah, lagi cuti. Iya. Jadi berlayarnya berapa lama? Cutinya berapa lama? Kebetulan saya bekerja di sebuah perusahaan swasta di Timor Leste yang kerjanya 2 bulan on dan 2 bulan off. Wah, luar biasa. Berarti liburnya banyak ya, tapi Ya, liburnya kerjanya lebih juga banyak. lumayan. Iya. Oke, nah pemirsa, hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Kakak Hadijah tentang bagaimana sih sepak terjang beliau menjadi seorang pelaut. Dan kan biasanya kalau kita yang sering kita dengar itu pelaut adalah yang lebih banyak tuh cowok-cowok gitu ya, Iya. kaum pria, kaum Iya. bapak-bapak. Nah kalau hari ini ada kaum wanita yang luar biasa nih, pastinya tentunya membutuhkan keberanian yang besar begitu ya untuk menjadi seorang pelaut. Iya, iya. Untuk masuk ke dunia laki-laki kayaknya memang harus sedikit lebih strong, lebih sedikit kelaki-lakian juga. Oh, oke. Maksud saya tuh follow semua yang mereka harus lakukan. Kita juga tidak menjadi perempuan yang apa ya, yang cengeng. Kita harus lebih sedikit strong. Karena di lapangan kenyataannya tuh sebenarnya kita sama-sama mampu. Bahkan kalau bisa dikatakan tuh perempuan jauh lebih mampu. Menurut Iya. pandangan saya sebagai perempuan. Itu kenapa tuh? Kok bisa merasa kayak perempuan sebenarnya jauh lebih mampu gitu? Iya, karena perempuan ini lebih berhati-hati. Kalau teman-teman laki-laki sih banyak ya, teman-teman laki-laki yang pelaut-pelaut tangguh, tetapi perempuan ini kita multi talent. Karena apa? Kita bisa bermanuver, kita bisa bawa kapal, tetapi untuk administrasi, manajemennya kita menguasai dengan baik. Dan juga ketika memanage kru, kita kan suka pakai perasaan, bawaan hati seorang ibu. Jadi kru itu jauh lebih nyaman ketika dihandle sama pelaut perempuan. Ya tidak semua, tapi menurut saya pengalaman saya seperti itu. Karena kalau yang laki-laki mereka straight ya, mereka lebih strong, lebih kayak A ya A. Tapi kalau perempuan kita masih bisa melihat dia capek, semalam dia habis overtime. Jadi kita lebih oke, kita kasih dia waktu untuk istirahat dulu. Tapi setelah kamu istirahat, kamu tolong lakukan ini ya. Contohnya seperti itu. Kita mau mengerti sama mereka. Jadi perempuan tuh keren tau. Jadi Menurut walaupun menjadi seorang pelaut atau kapten tetap ada bahasa cinta di dalamnya. Iya, gitu ya. iya, Jadi iya, pasti. kan perempuan ini komplit gitu ya, multitasking iya, teliti iya gitu ya, Iya. dan penuh kasih pastinya. Iya. Ya. Wah, luar biasa sekali pemirsa. Nah kita juga mau tahu kira-kira dari sekian banyak profesi yang ada di muka bumi ini ya, ini kenapa nih memilih menjadi seorang pelaut wanita? Jadi sebenarnya menjadi pelaut wanita itu bukan pilihan, tetapi seperti kalau mau dibilang terjebak itu tidak terjebak juga, karena menjebakkan diri ke sana ya. Artinya Sengaja ya menjerumuskan diri. Betul. Jadi dulu kita orang NTT ya. Saya lahir besar di NTT. Saya tidak mengenal dunia maritim. Akan tetapi ketika saya remaja, melihat keadaan perekonomian keluarga yang begitu sulit, kemudian di saya yang remaja ini saya mulai berpikir bagaimana caranya saya bisa bersekolah, cepat sekolah dan cepat dapat pekerjaan.
Nah, ketika saya lihat ada anak-anak pelayaran, kebetulan dulu saya memulainya dari Kupang. Oh, oke. Ya, saya Dari bersekolah sekolah di, berarti ya? iya, Sekolah pelayaran. Ya, Oh, sekolah oke. pelayaran yang setingkat SMA-nya. Ya. Saya lihat, oh ini seragamnya bagus, dan saya lihat brosurnya, oh nanti jadi kapten. Kapten ini apa sih? Saya itu tidak pernah tahu apa itu kapten. Ya. Tapi Berarti pengetahuan tentang sekolah itu sudah dari SMP, SD? SMA. Ketika lulus SMP mau ke SMA, nah itu baru lihat, oh saya mau ke sini aja deh. Pokoknya yang penting habis sekolah saya kerja. Oh. Karena waktu itu keadaan perekonomian keluarga kayak, wow hidup kok susah sekali ya. Akhirnya saya memutuskan untuk sekolah pelayaran. Dan ternyata tuh tidak semudah yang saya bayangkan. Karena kenyataan sekolah, waktu itu saya sekolah di NTT, di sebuah sekolah pelayaran. Di NTT itu sekolah pertama yang ada di NTT, sekolah pelayaran. Nah, setelah selesai sekolah ini ternyata sekolah kami ini tidak terdaftar dan tidak bisa melakukan ujian negara. Ini masalahnya bakal mulai nih dari sini. Iya. Dengan keadaan ekonomi keluarga yang pas-pasan, kemudian saya tidak bisa melanjutkan. Itu jadi pergumulan yang besar antara keluarga, orang tua otomatis ya harus bagaimana mencari jalan agar saya bisa melanjutkan sekolah ke Jawa, ke Surabaya yang terdekatnya waktu itu. Kemudian ya keluarga mohon maaf memutuskan. Sinta potong. Sekolahnya dibiayai pribadi atau dibiayai oleh mungkin dinas-dinas tertentu begitu? Ya, biaya pribadi. Oh, biaya pribadi. Zaman itu susah ya dapat beasiswa ya. Beasiswa susah banget. Jadi waktu itu keluarga akhirnya berembuk, saya dikirim ke Surabaya, sekolah di sana dan memulai akhirnya, lagi dari awal. Iya, waktu itu kita karena saya tidak bisa ikut ujian negara di Kupang, saya melanjutkan untuk ujian negaranya di Surabaya. Oke, jadi hanya ujian negara ya. Iya. Sekolahnya sudah yang kemarin Iya. itu ya di Kupang. Oke. Iya, tapi ya seperti itu. Kemudian barulah setelah selesai sekolah, sudah dapat ijazah baru melanjutkan jadi pelaut yang sesungguhnya. Nah, itu di tahun berapa? Di umur yang keberapa tuh? Di umur yang ke-18 tahun pertama kali berlayar Kemana? ke Vietnam. Wow, Jadi dari Surabaya, Semarang, Singapura, Malaysia, dan kita lanjut ke Vietnam. Oh, negara-negara di Asia begitu Iya, ya? betul. Dan waktu itu tuh waktu lagi badai, kalau nggak salah tuh waktu itu badai Lina. Dan kita tuh jauh dari ekornya Lina, tapi ombaknya masih besar. Masih terasa ya. Pokoknya pinggir-pinggirannya lah. Begitu. Iya. Jadi waktu berlayar ke Vietnam, tau nggak ada cerita lucu. Satu bungkus Indomie, kalau biasanya kita masih remaja kita suka makan Indomie mentah. Iya, betul. Saya makan satu bungkus Indomie dari Vietnam sampai ke Hasburg, Singapura, itu tidak habis. Karena saya mabuk laut. Karena itu pertama kali berlayar jauh. Itu pertama kali berlayar. Ya, dan ombaknya lumayan. Yang jauh, tapi yang dekat pertama kali itu kemana? Yang pertama kali kan waktu saya selesai sekolah di Kupang, saya kadet. Saya kadet itu Kupang, Surabaya. Tapi di saat ombak-ombak seperti ini, zaman sekarang tuh enak. Ada larangan berlayar, peringatan dini dari BMKG. Betul. Zaman dulu tuh kan tidak ada. Di zaman saya kadet 97, 98 tuh tidak ada. Jadi event itu ombaknya besar tetap berlayar. Jadi walaupun ke Surabaya tapi tetap saja karena ombaknya besar ya tetap harus diterjang begitu. Iya. Ya. Tapi beruntungnya kan cuma jadi kadet jadi tidak ada tanggung jawab. Oke. Tanggung jawabnya nanti sama kaptennya. Iya, gitu betul. Ya. Oke, wah luar biasa. Jadi awalnya tuh yang dilihat sebenarnya bukan melautnya begitu ya, tapi bagaimana memperbaiki ekonomi keluarga begitu ya, dan juga supaya tidak susah-susah lagi nih cari kerja abis ini gitu ya. Iya. Wah, luar biasa. Oke, nah untuk proses sekolahnya bagaimana? Apakah menemui kesulitan atau mungkin kemudahan-kemudahan tertentu yang kakak rasakan gitu? Untuk sekolah? Ya. Untuk sekolah karena di NTT ini, sebenarnya sekolah itu masih ada sampai hari ini. Dan saya salah satu guru yang mengabdikan diri juga ke sekolah itu SMK. Iya, saya sering dengar itu. Apalagi SMK Lasiana. Iya. Ya, jadi sekolah pelayaran Lasiana. Kebetulan saya juga salah satu guru yang mengabdi kembali ke sekolah yang dulu melahirkan saya. Iya. Nah, kesulitannya adalah kami putra-putri daerah yang ingin melanjutkan pendidikan di dunia maritim ini, kami mengalami kendala karena tidak ada tempat di sini di NTT untuk melakukan
ujian negara. Tidak ada sekolah yang sudah ber-MOU dengan sekolah-sekolah lain yang di Jawa atau sekolah-sekolah negeri yang sudah bisa melakukan ujian negara. Sehingga walaupun kami sekolah di sini, kami melakukan kadet, kami sudah PKL apa segala Sudah macam. mulai ikut berlayar juga begitu ya. Iya, tapi ujung-ujungnya kami hanya dapat ijazah yang setara SMK-nya. Jadi untuk kompetensinya kita nggak punya. Nah, ketika mau melanjutkan ke kompetensi ini, kita harus mulai dari awal lagi. Ngumpulin duitnya itu susah. Oh, oke. Iya, Jadi iya. ada biaya juga di situ Ya, ya. karena sekolah pelayaran itu tidak murah. Tidak murah, sangat-sangat mahal. Dan untuk saya berbicara dari sudutnya saya ya, dari background saya sebagai anak NTT dengan kehidupan ekonomi yang pas-pasan. Saya tidak berbicara tentang teman-teman yang mungkin orang tuanya mampu, yang bisa mengirim ke akademi dan lain-lain. Tetapi saya sebagai anak perempuan NTT yang hidupnya pas-pasan, yang perekonomian keluarganya di bawah rata-rata, kita tuh susah. Dari step awal yang tadinya saya bilang saya ujian di Surabaya itu untuk menggapai tingkat selanjutnya itu, jadi awalnya itu namanya MPT, Mualim Pelayaran Terbatas, kemudian itu diganti namanya jadi ANT 5, Ahli Nautika tingkat 5. Nah dari Ahli Nautika tingkat 5 ini untuk pindah ke tingkat 4-nya saja, saya butuh 10 tahun kumpulkan uang untuk sekolah karena tidak mungkin minta ke orang tua, kita sudah kerja. Iya betul. Ya seperti itu. Akhirnya mengumpulkan duit dulu. Setelah mengumpulkan duit baru melanjutkan ke Ahli Nautika tingkat 4, ke Ahli Nautika tingkat 3, 2, 1 dan ya puji Tuhan sekarang saya sudah Master Marine. Wah, Sudah luar biasa selesai. ya. Sudah selesai semua ini, sudah berada di puncak anggaplah Iya. ya. Jadi tinggal bertahan begitu ya. Wah, Iya, luar itu biasa. kalau bukan karena Tuhan, bukan karena doa orang tua, anak-anak yang fully support, saya pikir tidak akan tercapai. Oh, Karena saya ninggalin anak-anak saya untuk iya, pergi. betul sekali. ke Nah, titik pemirsa itu. ini ngomong-ngomong walaupun si Kakak Hadijah ini adalah seorang pelaut, tapi beliau juga merupakan seorang ibu rumah tangga pemirsa ya, Iya. luar biasa. Jadi punya suami, punya anak-anak juga Iya. yang tetap harus diurus walaupun mungkin berlayar 2 bulan di laut, 2 bulan cuti begitu ya pemirsa, tetap harus membagi waktu dengan keluarga begitu ya. Nah, ini kan tadi sempat sudah disinggung juga terkait dengan keluarga begitu ya. Siap. Nah, Sinta juga mau tanya terkait dengan dukungan dari keluarga, misalnya dari orang tua, dari suami, dari anak-anak seperti apa begitu? Ya, dari orang tua luar biasa sekali karena orang tua saya ini yang menjaga anak-anak saya ketika saya berlayar. Jadi mereka itu seperti panti asuhan. Saya habis melahirkan, saya titip, saya pergi berlayar. Oh, Jadi saya adalah mama yang kejam, jangan dicontoh. Seperti itu. Jadi ketika cuti untuk melahirkan paling kan 3 bulan tuh. Habis 3 bulan saya titip, sometimes tuh tidak sampai 3 bulan. Karena sudah ditelepon-telepon sama office, ya sudah kembali. Ya, jadi saya bukan contoh ibu yang baik. Karena anak-anak saya mungkin mereka menderita, tetapi mereka luar biasa. Orang tua saya, adik perempuan saya itu yang luar biasa karena dia yang taking care anak-anak ini sampai mereka sudah bisa mandiri baru dia menikah. oh oke. Berarti dukungan yang luar biasa Luar begitu ya. biasa, Mendapatkan iya. pengertian dan restu yang luar biasa Iya. dari orang tua terlebih begitu ya. Tapi sebenarnya tidak ada ibu yang lebih baik atau tidak lebih baik ya. Siap. Oke, nah kita juga mau tahu nih terkait dengan perjalanan kakak begitu. Oh iya tadi sempat disinggung terkait dengan hamil, melahirkan terus dititipkan begitu ya. Iya. Ini Sinta mau tahu apakah sementara berlayar itu juga sementara mengandung? Ya, pernah saya pernah hamil tapi masih tetap on board karena kapalnya tidak berlayar jauh. Tetapi ada juga yang ketika saya hamil saya memutuskan untuk sepertinya saya sudah terlalu tua nih untuk di kapal. Seperti itu. Jadi anak saya yang kedua itu saya hamil pada saat saat saya hamil saya masih memutuskan saya continue nih di kapal, tidak kenapa-kenapa, seperti itu. Karena kapalnya juga tidak berlayar jauh, waktu itu cuma di SPOB, kapal yang stay untuk Pertamina, jadi kayak kalau di darat tuh kita bilangnya station bunker,
pom bensin. Pom bensin. Seperti pom bensin saja. Jadi cuma di pelabuhan. Jadi sementara hamil juga saya pikir masih aman lah. Masih aman gitu Iya. ya. Nah ini berarti berbagai jenis kapal sudah dibawa begitu ya, sudah dikapteni ya. Kapal penumpang pernah? Kapal penumpang, kebetulan saya pernah bawa kapal penumpang di NTT sini juga. Oh, apa kapal, itu? Tujuan mana ke mana? Waktu itu kapalnya Pemda, Ile Boleng kalau tidak salah. Okay. Kapal Pemda Flobamor, itu dari Kupang tujuan Lembata, Lembata Adonara. Waktu itu, tapi tidak lama, mungkin kurang lebih 3 bulan. Karena satu dan lain hal. Karena gitu. satu dan lain hal. Oke. Ya. Nah, berarti kalau di Kupang sendiri bawa kapalnya cuman yang itu aja. Ya. Oke. Sejauh ini sepanjang hampir 18 tahun, sudah dari 2000 berapa ini Kakak menjadi kapten? 2008. 2008, hampir sekitar 17-18 tahun begitu ya Kakak ya. Nah, sepanjang ini perjalanan yang paling jauh Kakak bawa kapal sendiri menjadi seorang kapten perempuan itu dari mana ke mana? Kebetulan saya ini bukan kapten yang memilih long trip. Saya adalah kapten yang bekerja di offshore. Jadi saya bekerja di Total INP sebelumnya, yang kemudian sekarang diambil alih oleh pemerintah menjadi Pertamina Hulu Mahakam. Jadi saya cuma berlayar di offshore area, di daerah pengeboran miliknya Pertamina Hulu Mahakam. Seperti itu. Tentunya bukan kapal penumpang ya? Jadi itu bukan kapal penumpang konvensional, tetapi setiap harinya itu saya membawa penumpang. Saya membawa pekerja dari jetty ke offshore, ke platform-platform pengeboran-pengeboran yang ada di tengah laut. Seperti itu. Itu tidak terlalu jauh karena bekerja di offshore itu lebih secure, lebih safe, kita lebih, kalau saya bilang nyawa kita lebih diprotek, proteksinya lebih kuat dibandingkan dengan kapal-kapal konvensional, yang harus menghadapi badai ombak tinggi di tengah laut begitu. Betul. Ya, tengah samudra bahkan begitu. Berarti yang paling lama itu yang ke Vietnam itu ya? Iya, itu yang paling jauh. Itu berapa lama itu Kak? Itu kurang lebih 1 minggu pelayaran dan ombaknya juga tidak berhenti-berhenti. Kemungkinan waktu itu ombaknya itu kurang lebih mungkin sekitar 5 meter, dan buat saya sepertinya waktu itu terlalu besar. Sampai-sampai makan Indomie 1 bungkus nggak habis kan tadi saya bilang. Iya. Berarti itu tantangan ya. Nah, kalau bicara soal pelaut begitu ya, soal kapten atau mungkin kru kapal ya, pasti orang-orang yang mereka tanyakan tantangannya bagaimana menghadapi ombak besar begitu. Itu seperti apa? Kalau ombak sebenarnya, kalau basically anak pelayaran pasti kita tahu kemampuan kapal kita karena kita mempelajari struktur kapal. Kapan kapal kita ini tidak aman lagi itu kita pasti tahu. Ketika kemiringan berapa derajat ini unsafe atau ada potensi untuk kapal ini terbalik, itu sebenarnya kita tahu. Kita tahu, kita mempelajari itu. Jadi ketika ombak besar, ketika kemiringannya tidak lebih dari 20 derajat sih saya masih aman ya. Tapi ketika itu sudah lebih dari 20 derajat saya sudah dak-dik-dukser rasanya begitu ya. Iya, sudah wow, ini kapan nih berhentinya? Kayaknya doa lupa amin. Kalau sepanjang Kakak bawa yang selain dari Vietnam itu ya, yang katanya kan itu 5 meter begitu ya. Nah, sepanjang selepas dari itu pasti ada juga ombak-ombak besar lainnya begitu ya. Itu di mana yang Kakak temui? Itu biasanya di offshore. Sometimes tuh memang kalau di offshore kita tidak boleh berlayar ketika kecepatan angin di atas 15 knot. Tetapi sometimes ketika kita sudah berlayar pagi di cuaca yang baik dan kita terjebak di tengah-tengah, kita nggak ada pilihan untuk kembali karena kembali sudah terlanjur, sudah jauh. Karena cuaca berubah-ubahnya itu kita tidak pernah bisa tahu juga begitu ya. Betul. Jadi waktu itu saya pernah kena badai ya di offshore. Itu dan kaca kapal saya yang sebelah kiri itu sampai rebah. Jadi kacanya sampai lepas. Satu dinding kaca kapal itu terlepas karena ternyata kita dekat dengan tornado dan kita tidak bisa melihat. Itu jadi Kakak yang jadi kapten ya? Iya, waktu itu saya jadi kapten. Nah, itu bagaimana tuh keluar dari situ? Karena waktu yang saya hadapi itu tidak terlalu lama ya. Tornadonya tidak terlalu lama sehingga ketika hal itu terjadi kita langsung
oke, biasa kalau kita yang dari offshore, oke kita stop work, kita kembali ke jetty. Jadi waktu itu langsung ambil keputusan kita kembali ke jetty, passenger kita turunkan, evakuasi dan sebagainya. Seperti itu. Oke. Nah, ini Sinta juga biasa ya, kaum awam itu banyak sekali mendengar hal-hal aneh begitu ya pemirsa ya. Padahal mungkin sebenarnya kenyataannya tidak seperti itu. Tapi ada juga orang yang kayak bilang misalnya kalau sudah di tengah laut begitu ya, ada terjadi badai, ombak dan lain sebagainya, itu tidak boleh putar balik. Apakah seperti itu teknisnya atau bagaimana? Kalau tidak boleh putar balik itu serba salah ya, maksudnya saya juga baru tahu. Sebenarnya tergantung. Masyarakat ternyata lebih tahu ya. Iya. Sebenarnya tergantung. Jadi ketika ombak itu lebih berbahaya ketika dia ada di samping, dia dari samping, bukan dari depan atau dari belakang. Karena kalau di depan kita akan mengangguk seperti ini kan. Kalau dari belakang juga akan seperti ini. Tetapi kalau yang berbahaya itu adalah ketika dia dari samping. Dan kemampuan kapal untuk mengoleng atau kembali ke titik semula, titik stabilitas awalnya itu yang sulit ya. Itu yang sulit. Itu yang kalau dia dari samping, kalau kapalnya sudah sorry to say katakanlah dia broken stowage, maksudnya ketika dia muat, dia ada kesalahan muatan sehingga muatannya mungkin miring ke kiri, miring ke kanan, atau seperti yang sering terjadi itu adalah pelasingan. Melasing muatan kendaraan, katakanlah di roro passenger, kapal-kapal penumpang di sini. Mungkin lasingannya itu tidak kuat, yang untuk mengikat gitu ya? Ikat kendaraannya itu tidak kuat, dan ketika terjadi ombak dari samping dan terjadi olengan, kan muatannya biasanya berat-berat tuh mobil-mobilnya, apalagi kalau mobil-mobil yang besar gitu ya. Sometimes kan mereka tuh over capacity tuh. Nah, ketika itu mobilnya sudah miring, kemudian kekuatan tali atau wire yang mengikat ini tidak kuat dan putus, muatan ini bergerak, disitulah bahayanya. Kapal bisa terbalik seperti itu. Jadi dari samping. Kalau dari samping sih, itu yang lebih sulit, dan ketika ada ombak besar harus putar balik itu, kalau saya bakal putar balik ya. Saya bakal putar balik untuk safety reason ya, alasan keselamatan saya putar balik. Saya bakal putar balik. Karena kita sudah tahu ada badai di depan, tidak mungkin kita terjang gitu ya. Karena kan yang dijaga itu tidak cuman kita sendiri. Jadi nahkoda itu yang dia jaga adalah kapal, muatan, penumpang, dan juga environment, lingkungan hidup. Itu juga harus dipikirkan ketika kapal grounded atau ketika kapal tenggelam. Kemudian kan ada bahan bakar yang di dalam, ada minyak yang di dalam. Yang ketika itu ada tumpahan minyak, itu menjadi potensi besar pencemaran. Seperti itu ya. Berarti kasihan juga ya yang di bawah laut begitu. Iya, jadi sehingga kalau nahkoda pasti dia akan melakukan hal yang terbaik. Jadi tidak ada tuh ya pemirsa yang namanya sudah di tengah laut terus putar balik itu pamali gitu ya. Pokoknya itu semua tergantung dari kaptennya ya. Kalau misalnya dirasa masih bisa untuk dilalui, mungkin akan terus dilalui. Tapi kalau misalnya tidak bisa lagi, keselamatan adalah nomor satu begitu ya pemirsa ya. Nah, ini kita juga mau tahu tentang tanggung jawab kapten ya. Nah, ini kan besar sekali, kalaupun terjadi apa-apa semua tanggung jawab itu juga lebih banyak dilimpahkan kepada kapten begitu ya. Nah, itu seperti apa tuh? Mungkin Kakak bisa sedikit bercerita tentang seberapa besar sih tanggung jawab kapten dalam membawa kapal gitu. Iya, jadi kapten adalah dia adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas keseluruhan kapal, muatan, maupun manusia yang dibawa, penumpang yang dibawa. Jadi kapten itu penanggung jawab umum di atas kapal. Ketika sesuatu terjadi di atas kapal, katakanlah mungkin seperti dulu ya. Amit-amit ya. Kita punya cerita lalu yang mana Cantika 77 ya terbakar. Nah, Cantika 77 itu terbakar. Sebenarnya itu tanggung jawabnya nahkoda. Itu memang pure tanggung jawabnya nahkoda. Dia bertanggung jawab untuk semua yang terjadi atas kapal. Jadi nahkoda memang tidak bisa lari kemana-mana. Betul. Akan tetapi nahkoda ini mempunyai hak paten yang sebenarnya itu tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Siapapun tidak bisa. Namanya Master of Reading Authority. Itu
penanggung jawab umum. Jadi kapten tuh punya otoritas penuh di atas kapal, yang mana ketika untuk alasan keselamatan dia bisa mengambil keputusan yang tidak boleh diganggu gugat. Akan tetapi kenyataannya yang kita lihat, beberapa kejadian kecelakaan kapal itu ternyata nahkoda tuh diintervensi. Ya, bagaimana diintervensi ya. Maksudnya karena orang kantor telepon saya disuruh pergi ke sini. Seperti itu. Saya mendapat instruksi dari kantor melakukan ini. Saya ditelepon sama orang kantor melakukan itu. Akhirnya apa yang sebenarnya menjadi tanggung jawabnya nahkoda, ya dia benar-benar bertanggung jawab untuk hal-hal yang sebenarnya dia sendiri bisa cut di awal. Oke, jadi keputusan sebenarnya ada di nahkoda. Nahkodanya. Sebenarnya itu international regulation sudah mengatur itu. Di International Maritime Organization mengatur bahwa nahkoda memiliki yang namanya Master of Reading Authority, tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Even owner. Untuk alasan keselamatan ya, bukan untuk alasan kepentingan si nahkoda. Tidak, untuk alasan keselamatan. Keselamatan, berarti memang tanggung jawabnya super duper besar sekali, gitu ya pemirsa. Nah ini Sinta juga mau bertanya terkait dengan bagaimana bekerja bersama dengan kru-kru lain yang adalah laki-laki begitu ya, bagaimana menghandle mereka, seperti apa tantangannya. Tapi nanti ya. Nah pemirsa, kita masih akan ngobrol bersama dengan Kakak Hadijah di sini, seorang pelaut wanita ya, seorang kapten yang sudah berprofesi sebagai kapten sekitar hampir 18 tahun pemirsa ya. Tetaplah bersama kami dalam Kiprah Perempuan. Sahabat terkasih dalam Dhamma, pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur dimanapun Anda berada, berjumpa kembali kita dalam siaran Mimbar Agama Buddha. Bersama saya, Tito Nanda Cahyasari, akan menemani pemirsa di rumah dalam 1 jam ke depan. Selamat sore Bante, Namo Buddhaya. Ya, Bagaimana Bante perjalanannya ke Kota Kupang? ya cukup melelahkan juga ya. Cukup melelahkan. Karena pesawat pagi. Pesawat pagi ya. Cinta ini sebenarnya apa? Kalau kita merasa senang dicintai, disayangi, dimengerti, dipahami, hal tersebut akan kita ekspos keluar. Karena kita merasa butuh loh cinta ini. Jadi bukan cinta yang menuntut. Kamu kan pasangan saya nih, harus kamu cinta saya. Tidak. Kita ini yang harus memenuhi itu dulu. Mimbar agama Islam, kuatkan iman, syiarnan lembut, kun fayakun, istiqomalah. Masya Allah, tabarakallah, amin, Allah Maha Besar. Yang pertama, setiap orang yang mengeluarkan sodakoh pasti Allah ganti. Orang-orang yang kurang baik, tapi kita selalu bersikap baik, memiliki akhlak yang baik, insya Allah orang-orang yang seperti ini akan dijaga. Siapa yang menjaga? Bukan orang-orang lain, kadang bukan manusia, tapi Allah dan para malaikatnya yang menjaga. Akhir kata, saya Dina Rahman mewakili seluruh sahabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Nama Sidang, Om Sudiastu, Tat Astu Swaha. Halo pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur, selamat berjumpa kembali dengan saya Nikadek Arimayastuti di acara Mimbar Agama Hindu, tentunya di televisi kesayangan kita TVRI Nusa Tenggara Timur. Kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu tentang Dasa Dharma Laksana atau 10 hukum kehidupan. Perbuatan-perbuatan atau katakanlah mulai dari pikiran, perkataan dan perbuatan ini sesungguhnya ini adalah merupakan kesempatan yang terbaik untuk kita sebagai manusia sepanjang Tuhan masih memberikan kehidupan ini. Karena di bumi inilah kita bisa berbuat seperti itu.
Bapak Mama, Bapak Saudara semua pemirsa TVRI NTT yang Kristus kasihi, Salam. Sore ini saya ajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang telah kita baca bersama. Ini telah kusadari jalan yang kulalui, semuanya hanya sementara. Tuhan, hingga akhirnya derita menimpa diriku. Firman-Mu di dalam hidup kami setiap hari. Layakanlah kami, ampuni kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku, para pemirsa yang terkasih, jangan lupakan hal ini. Karena inilah kuasa yang membuat kehidupan kerajaan Allah bertundas, bertumbuh, dan berakar di dalam diri kita. Tuhan serta kita sepanjang jalan penuh liku. Tuhan serta kita. Dinamika aktivitas kita dalam pekan ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens. Ya pemirsa, masih bersama dengan saya Sinta di sini dalam Kiprah Perempuan. Tentunya juga masih bersama dengan narasumber kita, ada Kakak Hadijah, seorang kapten wanita. Wah, luar biasa, seru sekali ya obrolan kita tentang kelautan ini ya, bersama dengan seorang wanita. Nah, tadi kan sudah sedikit dijelaskan bagaimana besarnya tanggung jawab menjadi seorang kapten wanita begitu ya. Lalu juga kemudian Sinta juga mau tahu seperti apa sih Kakak Hadijah berhadapan dengan kru-kru yang kebanyakannya ya, mungkin 90% atau lebih adalah laki-laki begitu, bahkan mungkin kakak juga adalah seorang wanita satu-satunya di sana begitu ya. Apakah pernah mengalami yang namanya diskriminasi gender begitu ya, karena kan kita perempuan begitu. Nah, seperti apa? Siap. Untuk di dunia pelayaran sebenarnya sih diskriminasi itu ada, diskriminasi itu besar. Jadi sebelum jadi kru, sebelum kita ke kapal, kita tuh sebenarnya sudah didiskriminasi di depan pintu pagar perusahaan. Iya, ya. Ketika kita pergi melamar, ada beberapa perusahaan yang bahkan terang-terangan dia bilang, oh tidak terima kru perempuan. Saya mengalami itu. Bahkan ada satu perusahaan di Kalimantan, dulu saya pernah bekerja di sana. Terus saya bilang sama bosnya, saya dicoba deh 3 bulan, kalau saya tidak bisa kerja, saya kembalikan gaji 3 bulan atau di hold dulu gaji saya. Sampai bos bilang, oh supaya kamu lapor union dan kamu mau proses saya gitu. Tapi kemudian karena dia merasa saya lucu, terus dia bilang 2 hari, 3 hari kemudian dia bilang, Hadijah kamu ke sini, kamu boleh kerja di sini. Saya bilang, oh oke, thank you. Seperti itu. Jadi diskriminasi gender itu di dunia pelayaran itu masih kental sekali, sangat-sangat besar karena even negara kita mengatakan bahwa stop diskriminasi, tapi sepertinya itu hanya slogan. Buat saya stop diskriminasi itu cuma slogan, karena hanya ada beberapa perusahaan yang mampu menerima keberadaan perempuan dan tidak semua yang mau menerima. Sometimes mereka selalu, oh nanti kalau perempuan ke sini nanti sorry to say, hamil berhenti bikin masalah buat perusahaan. Tetapi apakah perusahaan pernah berpikir bahwa perempuan yang mengalami hamil dan berhenti itu adalah korban juga? Kan tidak. Perusahaan selalu melihat bahwa ini kesalahannya perempuan. Kalau ada perempuan masalah. Selalu seperti itu. Jadi akhirnya banyak perempuan-perempuan Indonesia yang ketika memutuskan untuk bekerja di dunia pelayaran, kami terhenti. Kami terhenti karena masih ada paradigma
masyarakat yang mengatakan bahwa oh perempuan itu pembawa masalah di atas kapal. Ada perempuan begini dan begitu. Kalau untuk saya secara pribadi, saya mengalami yang disebut diskriminasi itu saya mengalami juga ketika melamar pekerjaan seperti itu. Dan di atas kapal kita mengalami harassment, kita mengalami kekerasan baik secara verbal maupun dengan tindakan ya di atas kapal bersama itu, dengan kru begitu secara personality kru, begitu ya. Ketika awal-awal menjadi pelaut itu omong kosong kalau tidak mengalami itu. Saya secara pribadi saya berani berkata bahwa saya mengalami harassment, percobaan harassment yang mana ada kru yang seperti ketika melihat kita pandang enteng, kemudian ada pencobaan untuk melakukan kekerasan seksual itu terjadi. Tetapi saya secara pribadi, even itu saya mengalaminya, tapi saya kemudian mengatakan bahwa ini bukan kamu tidak bisa stop saya di sini. Saya akan bayar apa yang kamu perbuat hari ini, saya akan bayar dengan hal yang besok lusa kamu tidak akan pernah bayangkan. Karena kita dari perempuan timur yang basically maritimnya itu adalah minus. Kita pengetahuan maritim orang Indonesia Timur waktu itu tuh minim sekali, dan support pemerintah maupun informasi yang ada juga minim. Masih kurang gitu ya. Kurang. Jadi saya waktu itu ketika ada yang coba-coba melakukan kekerasan harassment, terus kemudian saya kebetulan selalu dekat dengan alumni. Jadi kita saling sharing dan juga alumni selalu protect. Kita punya alumni yang luar biasa, yang cowok-cowok protek yang perempuan. Akhirnya ketika hal itu terjadi, saya bilang sama dia gini, nanti satu waktu, karena waktu itu kan dia orang ini, si oknum ini, dia mau ajak saya pacaran. Tapi saya tidak mau. Kemudian dia melakukan pencobaan kayak, seperti itulah. Kemudian saya bilang gini, enggak, saya tidak mau seperti itu karena saya mau jadi kapten. Dan waktu itu saya sempat dibully karena cita-cita saya ini mau menjadi kapten. Karena orang sudah berpikir bahwa perempuan mungkin tidak sanggup dan tidak mampu begitu ya menjadi seorang kapten begitu ya. Lalu bagaimana nih kakak bisa akhirnya menghadapi itu, keluar untuk akhirnya supaya tidak lagi mengalami hal yang serupa? Ya, yang pertama itu kalau saya pribadi saya dari cara berpakaian. Ya, tapi sebenarnya sih cara berpakaian itu tidak mempengaruhi apapun. Yang membuat orang berkeinginan untuk melakukan harassment itu karena memang otaknya mereka, jalan pemikirannya mereka itu yang sudah seperti itu. Jadi ketika hal seperti itu terjadi, langkah pertama yang saya lakukan adalah memproteksi diri saya dengan berpakaian sesopan mungkin. Berpakaian sesopan mungkin, menghindari potensi-potensi terjadinya harassment. Kemudian bergaul dekat dengan mereka namun memberi jarak. Jadi ada batasan. Seperti itu. Kemudian kalau perempuan tuh kalau di kapal ya, sepengalaman saya itu perempuan ini tingkat kepintarannya lebih di atas rata-rata. Jadi even mungkin untuk fisik kita tidak mampu, tetapi untuk intelligence-nya kita lebih unggul dari teman-teman yang cowok. Jadi kemungkinan tuh perwira, kapten waktu itu ya, mereka akan minta bantuan. Oh, kamu tolong kerjakan ini. Jadi dengan mendekatkan diri ke atasan, ada sedikit terlindungi. Ada rasa aman di situ. Gitu ya. Akan tetapi pelaku kekerasan itu tidak cuma dari sesama teman atau dari bawahan. Sometimes itu kapten sendiri juga melakukan itu. Dan saya pernah mengalami itu juga ketika saya jadi chief officer. Jadi kapten saya itu dia sudah menikah. Kebetulan kita seharusnya tidak pernah bertemu. Di schedule-nya saya sama schedule-nya dia itu seharusnya tidak pernah ketemu. Karena kita kamarnya sharing. Ketika dia di kapal, saya off duty. Ketika saya off, dia di kapal. Jadi harusnya kita tuh tidak pernah ketemu. Tapi tidak tahu kenapa satu waktu dia pengen di kapal. Dan saya harus satu kamar sama dia.
Karena sama-sama kapten ya, kamar kapten di dia kapal? jadi kapten, saya chief officer, saya wakilnya kapten. Jadi saya merasa terganggu, tapi saya tidak bisa juga lapor ke kantor, karena kalau kita lapor ke kantor bakal image-nya kantor, wah ini perempuan nih, masalah nih. Betul. Berarti nanti akan ya udah deh, daripada masalah ke depan di-cut aja gitu. Wah, berarti memang harus lebih mawas-mawas diri aja begitu ya. Tapi kalau saya sih buat mungkin teman-teman pelaut perempuan yang di sana, tidak apa-apa kita mengalami hal yang buruk, itu sudah lewat, itu nggak apa-apa. Justru harusnya kita buktikan ke orang-orang yang mencoba mendiskriminasikan kita, mencoba menghancurkan kita itu, bahwa kita bisa menjadi sesuatu yang lebih daripada apa yang mereka capai saat ini. Berarti dilawan dengan cara pembuktian diri, begitu ya. Kita membuktikan diri kita bahwa kita mampu meraih sesuatu yang belum tentu mereka bisa meraihnya, begitu ya. Nah, luar biasa sekali, berarti memang pernah juga mengalami hal-hal seperti itu, diskriminasi terhadap perempuan, tapi tetap bisa harus dilalui dan dilewati ya, demi karir, begitu ya. Demi karir. Demi karir. Nah, pemirsa, ini kita juga tadi Sinta sudah sempat ngobrol bersama dengan Kakak Hadijah ya, tadi katanya sekarang bertugas di luar negeri, di negara tetangga kita ya, Timor Leste begitu. Sudah berapa lama nih Kak? Ini sudah tahun kedua, mau masuk tahun ketiga, di Maret nanti tahun ketiga. Oh, tahun ketiga. Berarti baru pindah ke sana. Nah, sebelum sampai ke sana kemana dulu nih? Jadi terakhir kali kan saya di kapal tuh, di offshore. Nah, ketika berlayar di offshore, saya ditawarkan oleh perusahaan saya yang lama, kebetulan itu dari Bourbon, itu French company. Jadi dari perusahaan Prancis berarti. Iya. Wah, luar biasa. Ya, jadi waktu itu saya ditawarkan untuk ke darat, tapi karena prosesnya lama, kemudian saya jumping. Kalau ke darat itu kerjaannya di darat bagaimana? Waktu itu saya dari kapal ke darat jadi port captain. Port captain itu dia yang memanage operasional kapal, kru dan kapal. Jadi kita yang maintain operasional, maintain kapal itu, readiness kapal. Ketika kapal itu mau operasi, kita preparationnya seperti apa supaya dengan klien memenuhi standar klien. Kru juga ready to join, seperti itu sih. Mempersiapkan semua untuk operasional. Nah, ke darat terus setelah itu? Ya, jadi dari darat, kemudian saya join tuh di Limin Marine and Offshore, itu perusahaan offshore di Indonesia juga. Kemudian bekerja beberapa waktu di sana. Saya sudah 6 tahun di darat. Saya mencoba create. Pada saat itu ya sudah 6 tahun di darat. Ya, kemudian mencoba bikin perusahaan kecil-kecilan untuk jadi supplier. Kemudian saya... Tapi sambil kerja juga ya di daratan? Enggak, saya berhenti, memutuskan berhenti dari perusahaan itu untuk fokus di perusahaan milik saya sendiri. Saya bikin perusahaan kecil. Perusahaan yang bergerak di bidang? Di bidang pelayaran juga, jadi kayak supplier. Jadi sudah sempat ingin menjadi pengusaha ya? Iya, sempat terpikirkan seperti itu karena mungkin usia ya, sudah pengen yang saya pengen kerja yang santai, tidak terlalu over pressure. Ya kan, tapi ketika sometimes saya ke Timor Leste untuk ketemu sama kepala cabang yang di sana, kebetulan di sana itu juga perusahaan Prancis, itu Boluda France. Itu untuk supplier untuk barang supplier. masuk gitu ya, kapal milik kapal, maksudnya barang kapal gitu ya? Ya, spare part kapal. Jadi ketika saya ketemu dengan beliau, malah saya ditawarin, mau nggak join di perusahaan saya? Saya sudah pensiun, tapi dia bilang, kalau kamu bersedia, kamu bisa di sini 2 bulan kerja, 2 bulan cuti. Saya bilang, tapi saya ditunjukin kapal namanya pilot boat, itu kapal kecil. Sebenarnya saya nggak boleh bawa itu. Karena kapasitasnya Kak Hadijah lebih besar daripada yang harus dibawa itu. Iya, jadi endorse-nya saya itu endorse ijazah saya itu sebenarnya kegedean untuk bawa kapal itu. Seharusnya kalau di Indonesia tuh bakal ini. Misalnya harusnya jadi dosen tapi malah ngajar anak TK iya, gitu. Betul seperti itu. Jadi tapi karena dilihat sistem kerja on off-nya yang 2 bulan kerja, 2 bulan di rumah, dan ya puji Tuhan gaji jalan juga di rumah.
Selama 2 bulan cuti itu gaji tetap masuk? Puji Yang Tuhan, sama atau berbeda? Gaji yang sama. Wah, luar biasa ya. Jadi ingin jadi pelaut ya, Mir. Oke. Ya, jadi akhirnya saya memutuskan, ya sudahlah, saya menikmati masa tua saya dengan karir saya. Karena di Timor Leste ini kerjanya santai sekali. Dan perusahaannya juga perusahaan Eropa ya, jadi standar keselamatan dan semuanya juga. SOP-nya lebih bagus begitu ya? Iya, seperti itu. Wah, luar biasa. Berarti usahanya berhenti total? Tidak berhenti, tapi masih tertatih-tatih. Masih terus ingin mencoba begitu ya, sambil melihat peluang lainnya begitu. Betul. Ya. Nah, ini bawa kapal berarti di Timor Leste sudah 2 tahun, hampir 3 tahun begitu ya. Nah, sepanjang 3 tahun di sana begitu ya, kira-kira kendala apa atau mungkin keuntungan apa yang kakak rasa mungkin di sini lebih baik daripada di tempat sendiri gitu? Kendala tidak ada ya, karena ke Timor Leste itu sama seperti pulang kampung. Karena budayanya, ya, culture-nya sama dengan di Kupang, apa namanya juga lingkungan, apa segala macam itu sama, tanahnya sama, bahkan juga tidak terlalu panasnya jauh sama. ya dari Kupang. Iya. Jadi kalau di Timor Leste sih untuk saya itu luar biasa. Kemudian kalau keuntungan sangat-sangat diuntungkan di sana karena kebetulan satu Timor Leste pelaut perempuannya saat ini cuma saya sendiri. Wow, jadi saya berteman dengan teman perempuan-perempuan bisnis woman-nya Timor Leste dan jadi saya sosialita ya di sana ya. Jadi saya mendapat banyak dukungan, ya, semangat begitu ya. Betul. Jadi tentunya kayak juga mendapatkan banyak banggaan begitu ya. Kebanggaan juga dari teman-teman. Wah, teman saya pelaut nih, kapten. Ya, gitu. itu yang akhirnya kayak, wah saya lupa kalau saya sudah tua dan saya harus pensiun nih. Jadi lebih enjoy. Lebih di sana, enjoy. begitu ya. Timor Leste itu negaranya bagus. Apa maksudnya? Negaranya cantik banget sekarang ya. Sekarang ya. itu negaranya bagus banget dan mereka welcome kan. Karena mereka nganggap orang NTT itu adalah sister. Maksudnya karena dekat ya. Kita punya budaya yang sama juga. Jadi ya saya seperti pulang kampung karena kebetulan saya SD sampai SMP itu masih di Dili. Zaman dahulu kala. Zaman dahulu pada masa itu ya. Pada masa itu. Pada masa itu. Nah, ini kakak sudah pernah membawa kapal yang suami, anak-anak, atau mungkin orang tua ikut di dalamnya? Oh, itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa demikian? Jadi, kata teman-teman saya itu adalah safety culture yang over terjadi ke saya. Jadi, ketika saya membawa keluarga saya di kapal yang saya layari sendiri, yang saya bawa sendiri, justru saya tidak confidence. Saya merasa, in case of emergency, something happen, terus saya harus kemana? Masa saya harus handle siapa? Anak saya kah, orang tua saya kah, atau kru saya kah, atau penumpang? Jadi saya tidak pernah membawa anak, suami, keluarga untuk naik kapal yang saya nahkodai. Karena saya selalu berpikir, in case of emergency, apa yang harus saya lakukan kalau mereka ada di sana? Itu tantangan terbesar untuk profesionalitas kita, begitu ya. Betul. Wah, luar biasa. Oke, nanti ya kapan-kapan baru bisa naik kapal bersama dengan suami dan anak-anak. Oke, pemirsa, kita masih akan ngobrol bersama dengan Kakak Hadijah di sini ya. Perbincangannya seru sekali. Mudah-mudahan ini juga mampu menginspirasi pemirsa di luar sana untuk mampu menerjang tantangan yang ada, begitu ya. Kita masih akan kembali berbincang-bincang dengan Kakak Hadijah. Tetaplah bersama kami dalam Kiprah Perempuan. Bapak Mama Basodara dong yang punya dan pakai aplikasi WhatsApp, ingat jangan sekali-sekali download file dengan format APK yang biasanya disamarkan dalam bentuk undangan nikah, pengecekan resi paket, informasi perbankan, dan lain-lain. Itu adalah modus penipuan online baru yang dapat mencuri data pribadi Bapak Mama Basodara dong. Lebih parah, data tersebut
dapat digunakan untuk menguras kartu saldo m-banking atau saldo e-wallet. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, langsung hapus dan blokir nomor tersebut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami dalam Kiprah Perempuan, masih bersama dengan Sinta dan juga seorang kapten wanita di sini ya. Nah, Kakak Hadijah masih semangat ya? Siap. Kakak, ini tanpa terasa waktu juga kita sudah berada di penghujung waktu, padahal Sinta masih pengen tanya banyak ya. Mungkin setelah dari ini kita bisa ngobrol lebih banyak lagi begitu. Tapi mungkin Kakak Hadijah mungkin bisa berbagi ya kepada para wanita-wanita di luar sana, apapun profesi mereka, apapun tantangan yang harus mereka hadapi, atau mungkin sebagai seorang pelaut, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa sekalian, silakan nih. Oke, makasih. Untuk perempuan Indonesia yang ingin terus berkiprah di dunia pelayaran, terkhusus saya berharap besok lusa akan ada perempuan-perempuan NTT, perempuan-perempuan Indonesia yang lain, yang lahir dari NTT, yang lahir dari NTT tercinta ini, yang siap untuk menuju ke era yang lebih canggih lagi, karena saat ini masa saya sudah selesai. Saya berharap dan untuk perempuan-perempuan hebat yang di sana, yang jika sebelumnya kamu pernah mengalami diskriminasi, harassment, atau kamu pernah merasa terintimidasi, itu bukan sebuah kegagalan, justru itu adalah titik tolak kita yang dari nol mulai bergerak kembali ke atas. Karena perempuan lebih kuat daripada apa yang sebenarnya yang kita bayangkan. Perempuan itu powerful. Ya, saya berharap perempuan-perempuan yang saat ini sedang berjuang tetap semangat, tetap berjuang, berusaha untuk kembali ke titik awal keinginan untuk maju, jangan pernah menyerah. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Kakak Hadijah sudah bergabung bersama dengan Sinta dalam Kiprah Perempuan, berbagi banyak sekali pengalaman ya, dan juga cerita-cerita yang menarik. Kira-kira kapan mau pensiun, Kak? 2 tahun lagi. Mau 2 tahun lagi. Makanya tadi sudah mendoakan supaya ada kapten baru lagi di NTT begitu ya. Siap. Luar biasa ya, mudah-mudahan apapun yang Kakak harapkan, yang Kakak cita-citakan atau mungkin kedepannya sudah dirancang begitu ya, berjalan sesuai dengan harapan ya. Mudah-mudahan keluarga juga selalu sehat begitu ya. Oke, terima kasih banyak Kakak Hadijah. Terima kasih banyak juga buat pemirsa yang sudah menyaksikan Kiprah Perempuan. Mudah-mudahan dari perbincangan kita hari ini ya, para wanita-wanita di luar sana juga termotivasi untuk bisa menjadi perempuan yang hebat, yang luar biasa, dan berani untuk menghadapi tantangan tentunya. Dan kembali lagi ke diri kita sendiri, pemirsa harus mengakui diri bahwa perempuan juga hebat, perempuan juga kuat, dan perempuan juga bisa ya. Akhir kata, saya Yasinta Tibuhala mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.